Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdila Stutianto di sesi sharing di channel YouTube terkait ilmu-ilmu pemberdayaan diri seperti hipnoterapi, hipnosis, NLP, coaching, dan sekarang saya coba masuk ke ranah tema psikologi ya. Kebetulan setahun ini ikut kuliah lagi S1 psikologi dan pengen mengulang kembali gitu pelajaran yang sudah saya pelajari di semester sebelumnya sebagai refreshment saja dan sebagai catatan. Jadi materi yang akan saya sharing kali ini adalah tentang teori attachment teori gitu ya. Teori kelekatan, dan ini tentang hubungan orang tua dan anak di masa tumbuh kembang atau di masa pengasuhan dan pengaruhnya ke masa dewasa itu ya, attachment teori. Jadi kita mulai dari si pertama kali orang yang mengenalkan adalah John Bowlby. Ini dia di sini. John Bowlby adalah seorang psikiater anak dan psikoanalisis yang berasal dari Inggris. Ia mengembangkan idenya tentang attachment pada tahun 1950-an yang saat itu ia sedang berkonsultasi dengan WHO mengenai anak-anak tunawisma. Nah, ini salah satu gambar Bowlby saya dapatkan dari Google gitu ya. Jadi saya coba bacakan gitu perlahan-lahan saja jika Anda masih mengendarai mobil, jadi bisa dengerin santai. Apa sih teori kelekatan itu? John Bowlby percaya bahwa adanya kelekatan awal anak-anak yang dibentuk dengan pengasuh atau ibu. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana akhirnya seorang individu memandang terhadap dunia dan melanjutkan hidupnya dan interaksinya dengan orang lain di masa yang mendatang. Jadi kata Bowlby ya tadi, masa tumbuh kembang mempengaruhi masa dewasanya. Jadi kelekatan awal antara anak dan ibu yang terjalin baik dapat meningkatkan survival dari anak untuk bertahan hidup di masa yang akan datang. Attachment adalah kelekatan, yaitu kecenderungan anak untuk tetap dekat dengan ibu atau pengasuh. Attachment adalah kelekatan yang merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang punya arti khusus dalam kehidupannya ya tadi masa-masa pengasuhan itu ya. Ketika seorang anak attach pada seorang, dia akan mencari kedekatan dan kontak dengan sosok tersebut untuk menjadi dasar rasa aman dan nyaman, terutama di saat ia merasa stres, ketakutan, lelah, atau sakit. Dengan tidak adanya rasa aman atau merasa takut atau terancam, maka akan mengganggu perkembangannya di masa mendatang. Jadi itu dia tentang teori kelekatan. Lalu asumsi dasarnya apa? Kata Bowlby, jika seorang anak dibesarkan dengan kepercayaan bahwa pengasuh utama atau primary caregiver selalu ada, mereka cenderung tidak akan mengalami ketakutan dibandingkan mereka yang dibesarkan sebaliknya. Kepercayaan itu atau trust dibentuk selama masa kritis perkembangan anak, dari bayi hingga dewasa, dan ekspektasi yang terbentuk selama masa itu biasanya tidak berubah selama sisa hidup sang anak. Ekspektasi tersebut terkait dengan pengalaman yang telah dilalui oleh anak. Ekspektasi di sini maksudnya adalah pengasuh akan responsif terhadap kebutuhannya, karena sebelumnya pun si pengasuh selalu memberikan respon. Nah, konsep dasar teorinya, prinsip dibalik munculnya attachment adalah kebutuhan akan perasaan aman gitu ya. Jadi perasaan aman yang dihasilkan dari attachment yang positif, secure attachment, nyaman, akan memiliki hubungan erat dengan kemampuan untuk mengembangkan kreativitas dan eksplorasi dan menguasai lingkungan. Nanti ada tambahannya lagi. Attachment bukanlah kebutuhan anak yang memungkinkan terjadi pertumbuhan lebih cepat, tetapi merupakan kebutuhan yang terpendam sepanjang hidup manusia. Itu ya, tadi kata Bowlby. Lalu kata Bowlby juga ada 4 fase kelekatan. Ada pre-attachment dari lahir sampai 6 minggu, fase attachment in the making 6 minggu sampai 8 bulan. Di sini nih fase clear out attachment dari 6 bulan sampai 24 bulan sampai formation of reciprocal relationship. Jadi kita coba detailkan gitu ya. Jadi di masa fase pre-attachment ini dari lahir sampai 6 minggu, bayi ketika lahir dilengkapi kemampuan menangis, babbling, tersenyum, menatap mata, menggenggam sebagai respon atau interaksi kepada orang dewasa di sekitarnya. Ibu pengasuh diharapkan bisa dekat dengan bayi dan memberikan respon positif terhadap kebutuhan bayi sehingga bayi tetap merasa nyaman dengan caregivernya, pengasuhnya berarti ya. Bayi dapat merasakan aroma, suara, dan mengenali wajah ibunya. Bayi belum terlekat pada ibu sehingga tidak masalah ketika bayi ditinggalkan kepada keluarga yang tidak begitu familiar dengan bayi.
Mereka belum ada ketakutan terhadap stranger atau orang asing. Ini di masa 6 minggu ya, makanya kalau masih bisa digendong-gendong masih bagus gitu ya. Lalu tahap kedua adalah attachment in the making. Ini 6 minggu sampai 8 bulan. Bayi sudah bisa merespon terhadap ibu pengasuh yang familiar daripada stranger atau orang asing. Bayi lebih sering babbling dan tersenyum kepada ibunya dibanding orang lain karena memang ketemu gitu ya, ada interaksi. Apalagi kalau menyusui. Bayi belajar bahwa apa yang mereka lakukan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Bayi mengembangkan rasa percaya bahwa caregiver akan merespon ketika memberi sinyal. Bayi belum menunjukkan protes ketika jauh terhadap pengasuh. Ini kalau di bahasa hipnosis gitu ya, jadi belum ada area kritis lah gitu ya. Nah ini fase ketiga atau clear cut attachment 6 bulan sampai 24 bulan. Attachment terhadap pengasuh sudah sangat jelas, terlihat jelas. Bayi dapat mengalami kecemasan akan perpisahan. Walaupun cemas, perpisahan meningkat di usia 6 sampai 15 bulan. Tapi kembali lagi bagaimana temperamen si bayi dan bagaimana perilaku pengasuh dari awal bayi itu lahir. Bayi dapat menunjukkan stres ketika ibu pergi, tetapi jika pengasuh dapat suportif dan sensitif, maka kecemasan itu hanya bersifat sementara. Dan jika bayi tidak mengembangkan konsep objek permanen atau ini permanen seperti yang diungkapkan oleh Piaget gitu ya, maka bayi akan cemas ketika orang tua pergi. Ini kayaknya objek relation terapi. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Lalu yang keempat adalah di sini formation of reciprocal relationship, jadi kebentukan nih. Jadi di usia 18 sampai 24 bulan ini, di usia anak-anak ini mulai mengembangkan kemampuan berbahasanya. Anak-anak mulai bisa belajar bagaimana cara bernegosiasi atau mempengaruhi orang dewasa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Anak-anak mulai kurang bergantung kepada ibu, lebih kepercaya diri bahwa orang dewasa di sekitarnya akan merespon ketika mereka membutuhkannya. Ini di tahap ini adalah yang sering kita kenal dengan masa golden age gitu ya. Jadi masa-masa bagaimana orang tua itu kan memberikan nilai-nilai kepada anak. Tadi fase kelekatan ya. Nah di attachment teori ini juga ada seorang psikologi perkembangan gitu ya, namanya Mary Ainsworth tahun 1913 sampai tahun 1999 gitu ya. Dia melakukan pengamatan terhadap beberapa anak di mana mereka dihadapkan dengan stranger situation atau situasi asing gitu ya. Ini fotonya. Jadi ini kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi anak-anak dibawa ke sebuah tempat di mana situasinya asing gitu. Jadi kata Ainsworth gitu kan, terutama pada anak yang bulan memiliki beberapa respon gitu ya, berdasarkan teori tipe-tipe kelekatan yang dikombinasikan antara si Ainsworth ini sama Bowlby. Jadi ada 4 tipe kelekatan, ada secure attachment, ada ambivalent attachment. Secure itu berarti rasa nyaman, ambivalent itu berarti bertentangan, avoidant menghindar, sampai disorganized. Nah kita coba bahas satu-satu ya. Jadi ada gambarnya gitu ya. Jadi di sini secure attachment, jadi perilaku pengasuh orang tua itu sensitif dan responsif sehingga anak-anak merasa dicintai gitu ya. Di sini anak-anak dapat berpisah dari ibu, mencari rasa nyaman kepada ibu ketika situasi stres, misalnya ketakutan atau sakit. Saat ibu kembali setelah berpisah dapat menerima kehadiran ibu dalam emosi yang positif, lebih memilih orang tua daripada orang dewasa lain. Jadi attachmentnya, jadi ketika dia dipisahkan sama si ibunya keluar, ketika ditinggal dia biasa gitu, nggak terlalu respon yang nangis-nangis, nyaman aja, dia bisa menguasai keadaan dan bisa beradaptasi. Nah ketika ibunya kembali dia akan menemui ibunya. Nah jadi ketika dewasa gitu ya, ini asumsinya dewasa ketika anak-anak secure attachment itu mempunyai hubungan baik dengan pertemanan ataupun kekeluargaan yang didasari rasa percaya atau bertahan lama, mempunyai citra diri yang baik gitu kan, merasa nyaman berbagi perasaan dengan teman maupun pasangan, lalu mampu mencari support sosial. Jadi gini nih, efek dari secure attachment ini ya di masa dewasanya ini gampang bergaul lah bahasanya dan mudah percaya sama orang. Ini kalau secure attachment. Nah yang kedua adalah ambivalen nih. Jadi penelitian si Ainsworth ini tadi dibawa ke situasi baru, lalu si anak itu karena bertentangan gitu kan, bisa jadi tidak responsif di rumah si ibunya, lalu menolak kehadiran si anak gitu ya, bertentangan, dan si anak merasa tidak dicintai. Jadi ketika anak ditinggalkan di ruang asing tadi, di situasi asing, dia menangis gitu kan, wah gitu kan.
Lalu si anak responnya waspada terhadap orang asing, menjadi sangat stres ketika orang tuanya pergi, ketika ditinggal di ruangan itu, dan tidak tampak terhibur dengan kembalinya orang tua gitu ya, karena ya ibuku juga tidak menginginkan aku gitu kan. Nah ketika dewasa gitu ya, enggan menjadi dekat dengan orang lain, mempunyai citra diri yang kurang, khawatir bahwa pasangan mereka tidak mencintai mereka, biasanya mudah merasa cemburu dan posesif nih kalau dewasa nih. Jadi bisa jadi nih teman-teman atau rekan-rekan yang sekarang sedang mendengarkan video ini, ketika ada teman yang cemburuan, posesif, ya bisa jadi tadi ada penolakan-penolakan di masa kecilnya. Ini menurut teorinya Bowlby sama Ainsworth ya. Dan menjadi sangat putus asa ketika sebuah hubungan berakhir. Jadi ini efeknya dewasa nih. Ini penelitian jangka panjangnya si Ainsworth. Nah tadi ambivalen, sekarang kita ke yang avoidant, menghindar gitu kan, penghindaran gitu ya. Jadi perilaku orang tuanya ketika masa pengasuhan gitu ini di atas inkonsisten. Orang tua terkadang menjadi sumber kenyamanan dan sumber ketakutan yang menyebabkan perilaku anak jadi kacau. Jadi kadang-kadang ibunya baik banget, bapaknya baik banget, kadang-kadang marah. Jadi ketika ditinggal lalu ibunya kembali, si anak mungkin akan menolak kehadiran orang tua karena ada rasa takut. Lalu tidak banyak mencari kenyamanan ataupun kontak dengan orang tua, menunjukkan sedikit dan tidak referensi terhadap orang antara orang tua dan orang asing. Jadi ya udah biasa aja gitu, bahkan sedikit menghindar gitu kan, entah sama orang tua entah sama orang asing. Jadi ini penelitiannya si Ainsworth, bisa dicari di YouTube, termasuk avoidant attachment, menghindar gitu ya. Nah ketika dewasanya mungkin akan memiliki masalah dengan intimacy, dengan hubungan dengan orang lain gitu kan. Ini mempunyai citra diri yang negatif, menginvestasikan sedikit emosi di dunia sosial ataupun sebuah hubungan dengan lawan jenis. Tidak mampu membagikan pemikiran dan perasaannya kepada orang lain. Nah ini penghindaran gitu ya. Kalau orang dewasa mungkin gak gampang gitu kan berbagi cerita, punya kesamaan gitu. Kita nggak tahu ya. Tapi lagi-lagi ini kan teori ya. Tapi banyak dipakai di referensi di dunia psikologi terutama gitu ya. Terutama kalau dalam dunia pendidikan gitu ya, ketika anak-anak toddler yang baru masuk lalu ditinggal orang tuanya di kelas bersama gurunya, nah itu kelihatan banget tuh anaknya sudah beradaptasi dengan lingkungan asing, anaknya nangis-nangis, bisa jadi memang ada hal ini gitu kan yang tidak disadari orang tua. Nah ini yang keempat nih, kata Ainsworth adalah kelekatan yang disorganized. Jadi pengasuh orang tidak memiliki sosok orang tua sehingga anak bingung mencari sumber kenyamanan di masa kecil tuh. Jadi ya ini ya misalkan ya tema-tema broken home family, kehilangan ayah, kehilangan ibu. Kalau misalnya pengasuh di sekitarnya itu tidak bisa memberikan rasa nyaman, tidak bisa menjadi sosok yang memberikan rasa aman, tadi dia akan bingung. Kalau di sini di penelitian si Ainsworth itu jadi kebingungan gitu ya. Lalu anak menunjukkan sikap campuran antara perilaku menghindar dan menolak dalam bentuk yang lebih berat, mempunyai perilaku yang tidak dapat ditebak gitu ya. Mungkin menunjukkan sikap bingung atau khawatir. Nah di dewasanya nih, di teorinya si Ainsworth, kemungkinan ada gangguan kepribadian, gangguan personality, atau bisa jadi fenomena kepribadian ganda. Nah ini dia 4 macam-macam tipe kelekatan gitu ya. Lalu apa sih yang akan terjadi kalau misalkan seseorang mengalami attachment disorder gitu jadi yang pertama adalah gangguan perlekatan terjadi karena adanya psikososial yang patologis sehingga kekurangan sosok ibu, kurang perawatan dan interaksi dengan pengasuh. Pengalaman seorang anak yang mengalami kelekatan yang sifatnya negatif dapat menyebabkan separation anxiety disorder, gangguan kepribadian menghindar, depresi, pelaku kejahatan, masalah akademis dan kecerdasan yang terbatas gitu ya. Nah di sini saya dapat gambarnya gitu kan, long term effects of reactive attachment disorder gitu kan, gampang depresi gitu ya, perilaku yang agresif, harga diri yang rendah, low self esteem, kecemasan, stres, masalah pola makan, eating disorder, alcohol or drug abuse, having behavioral problem in school, not being capable of building meaningful relationship. Jadi nggak mampu gitu kan membina hubungan yang bermakna gitu dengan orang lain. Nah lalu bagaimana aplikasinya dalam psikoterapi gitu ya. Teori kelekatan dapat diaplikasikan dalam psikoterapi ketika pasien dapat melekat pada terapis. Jadi terapis
dapat memberikan rasa nyaman dan rasa aman gitu dengan batasan-batasan tertentu ya, batasan psikologis ya. Pasien menjadi mampu mengambil resiko, lebih independen, mampu menutupi kecemasannya dan dapat mempraktekkan pola perilaku baru yang sebelumnya tidak pernah dicoba. Pada pasien anak, terapis mampu menjadi figur yang aman dan terpercaya sehingga mampu meningkatkan cita diri yang lebih baik. Ini kalau psikoterapi. Lalu hipnoterapi, banyak pendekatan hipnoterapi itu misalkan inner child therapy, ada gestalt, tema-tema unfinished business, ada juga age regression meskipun ada teori false memory, tapi ya untuk bisa rekonsolidasi memori ya hipnoterapi bisa jadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental ya. Oke, rekan-rekan, ini dia tentang teori kelekatan, attachment theory. Semoga bisa jadi referensi. Oh ya, silakan berikan komentar, kita berinteraksi jika ada pertanyaan, subscribe agar semangat saya gitu kan untuk berbagi tema-tema pemberdayaan diri atau psikologis menjadi semangat. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.